Sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut bersuka cita sore hari ini karena Juru Selamat itu telah lahir buat kita. Amin. Dia Allah yang kudus. Kita semua tahu Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang suci. Dia sudah rela turun ke bumi. Dia lahir sebagai bayi, sebagai manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sungguh Engkau Allah yang kudus dan layak kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sungguh Dia adalah Allah yang kudus yang layak kita puji. Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu yang disanjung, sungguh kuasa-Mu itu Tuhan sempurna bagi setiap kami. Amin. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang layak dipuji, yang layak disembah. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau sembah dan puji Dia. Dia adalah Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Haleluya Yesus.
buat setiap kami, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau adalah Raja, tapi Engkau mau lahir Bapa untuk kami semua. Biarlah kami mau memuliakan Engkau, membawa hidup ini untuk memuliakan Engkau senantiasa. Hati kami bersuka cita, hati kami mengucap syukur bersorak-sorai Bapa, dan kami mau naikkan lebih lagi pujian kami di hadapan Engkau. Segala puji hormat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, pada malam hari ini atau sore hari ini kita percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Natal tidak akan berarti tanpa Yesus lahir di hati kita. Kita percaya Yesus ada di hati saudara dan saya. Amin. Yang percaya oh Yesus saat ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bawa satukan hati kita, rayakan kehadiran Tuhan kita di tengah-tengah kita. Haleluya. Boleh sekelas di kanan kita bersama-sama. Yesus
Yesus. Ya Raja segala Raja, Dia lahir untuk kita semuanya. Dia lahir menjadi kekuatan buat kita. Namanya Tuhan. Haleluya. Kota Benteng, kota Amin. Haleluya, kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan Allah yang perkasa. Sukacita melimpah pada sore hari ini. Haleluya. Dialah firman yang menjadi manusia. Ya Yesus
Yesus Kristus, Dia juru selamat kita. Yakinkan di dalam setiap hati bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita sepanjang tahun 2023. Dan kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kita mau mengingat betapa Tuhan ada di dalam hidup kita. Haleluya. Firman jadi manusia. Haleluya. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yes, katakan pujian ini. Dia datang bagiku, manja
kita menyatakan Engkau juru selamat di dalam hidupku, Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sungguh hanya Engkau kebutuhan jiwa kami. Karena kami senantiasa perlu Tuhan setiap waktu di dalam hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Tetapi ketika kami ingat Engkau sudah hadir bagi setiap kami, Engkau ada menyertai kami, Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menuntun langkah kami supaya kami senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat Tuhan di tempat ini. Kuasa Tuhan bekerja saat ini di antara kami. Dan kami boleh senantiasa bersuka cita bagi Engkau. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadikan hamba-Mu sebagai satu-satunya penyambung lidah dari Tuhan bagi segenap kami umat-Mu di tempat ini, supaya kami boleh hidup senantiasa menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sangat senang saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya selalu merasa bangga dan merasa terhormat ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Tentunya terima kasih ke Tuhan Yesus dan juga terima kasih juga Ibu Gembala yang mempercayakan saya boleh melayani di tempat ini. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Natal. Ada satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Saya pengen kita ajak dan membaca, dan saya tahu kita mungkin sebagian menghafal ayat ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Beberapa guru-guru sekolah minggu saya tahu ayat hafalan. Ya. Nah, mari baca sama-sama ayat ini ya. Yang sudah temukan bilang amin. Nah, yang sudah hafal bilang amin juga. Nah, lihat firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan Yesus yang hari ini kita rayakan sebagai hari Natal. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengasihi dunia, yang setuju bilang amin. Tapi untuk Anda secara pribadi, ya secara pribadi nih, ya saya mau tanya, seberapa besar kasih Allah yang Anda rasakan? Allah mengasihi dunia, amin. Nah, secara pribadi Anda itu merasakan kasih Tuhan itu seberapa besar? Karena kalau besar pasti ada bisa diukur kan, betul nggak? Seberapa besar? Ya, untuk bisa mengerti ayat ini, pertanyaan saya mungkin coba tanya yang lebih relevan. Ya, saya kasih contoh misalnya begini, ya. Di sini berapa banyak yang bapak-bapak tahu istrinya sayang sama dia? Angkat tangan begini, yang tahu aja istrinya sayang,
Yang nggak tahu juga nggak usah angkat tangan. Ya kan? Saya percaya istrimu sayang Pak? Amin. Nah kalau saya tanya begini, ya saya keluar sih nggak apa-apa ya, ya enak. Nah kalau saya tanya sama Anda, Bapak-bapak, seberapa besar sayangnya istri Anda kepada Anda? Sebesar lautan biru Pak. Sebesar planet. Apa? Sebesar apa? Kalau saya juga tanya balik, ibu-ibu, Anda percaya nggak suamimu sayang kepadamu? Ini kok aminnya sepi ya? Saudara percaya nggak ibu bahwa suamimu itu sayang banget sama engkau? Saya bisa dengar amin lebih keras? Saya tahu beberapa amin terintimidasi. Enggak ada. Ya. Tapi kalau saya tanya kepada ibu-ibu, berapa besar sih sayangnya suamimu kepadamu? Anda bisa ukur kan, betul kan? Anda bisa ukur, betul kan? Suami saya Pak sayang sama saya Pak, tapi dia lebih sayang tetangga saya. Misalnya kayak gitu, tapi sini nggak ada. Bisa bilang amin. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, berapa besar sih sayangnya Tuhan kepada Anda secara pribadi? Yang betul-betul Anda rasa, bukan apa yang kita sering sebagai kata-kata klise, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada saya, Tuhan mengasihi saya. Nah pertanyaannya hari ini, seberapa besar Anda merasa sayangnya Tuhan di dalam hidupmu? Karena begini, setiap orang sebenarnya tahu Tuhan sayang kepada dirinya, tapi besarnya yang dia rasa itu berbeda setiap orang. Ada orang yang benar-benar dia tahu Tuhan sayang banget, ya. Ada orang cuma tahu ya memang Tuhan sayang sama saya, tapi seberapa besar ya pada umumnya lah seperti Tuhan sayang dunia, ya. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara seberapa besar sayangnya Tuhan. Mari buka dulu sama-sama dengan saya Injil Lukas pasal yang ke-7, ya. Nah, lihat. Injil Lukas pasal yang ke-7, kita baca di ayat 41. Injil Lukas pasal 47, kita baca di ayat 41. Nah, lihat firman Tuhan begini, berkata begini. Saya mau tunjukkan dan saudara nanti ukur seberapa besar sih engkau rasa sayangnya Tuhan kepadamu. Lihat firman Tuhan berkata gini. Ya, Lukas 7 ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang, pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Supaya kita bisa lebih memahami, dinarnya saya langsung konversi ke rupiah, kan? 500 juta. Biar ngerti gitu ya. Ada orang berutang berapa? 500 juta dan yang lain 50 juta. Ya. Saya langsung konversi ke juta ya supaya saudara bisa mengerti. Nah, lihat ayat yang berikutnya 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Ayat 43. Lihat. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak apa saudara? Dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Jadi kalau saudara tanya, berapa besar sih kasih Tuhan dalam hidupku? Sebenarnya tergantung dari seberapa besar engkau merasa engkau punya banyak hutang dengan Tuhan. Ada orang, saya mau beritahu ya, ada orang tidak merasa punya hutang dengan Tuhan. Tapi ada orang merasa, Tuhan, aku ini punya banyak hutang dengan Tuhan. Hutang dosa, hutang kebaikan, hutang berkat, hutang banyak hal dalam hidupku, semua karena Tuhan. Tapi ada beberapa orang merasa biasa aja. Kalau ditanya kenapa engkau hari ini berkati sukses, ya karena kerja keras Pak. Tanpa kerja keras nggak bisa ini semua. Saya tahu kerja keras diperlukan, amin. Tapi ada orang yang berkata, ini Pak betul-betul karena Tuhan. Saya ini nggak spiro pinter Pak. Saya ini tidak terlalu banyak ngerti produk yang saya jual, tapi oleh kemurahan Tuhan, produk yang saya jual ini booming Pak. Ya kan ada orang merasa berhutang gitu kan, betul Pak? Tapi ada orang nggak sama sekali. Nah kalau saya tanya, Tuhan mengasihi kita, katakan amin. Seberapa besar? Itu tergantung dari seberapa besar engkau merasa punya utang dengan Tuhan. Nah utang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan dosa, kalau saya baca konteksnya, ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita
ditentukan seberapa besar engkau merasa bahwa engkau punya banyak utang dengan Tuhan. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak, sayang mertua saya nggak datang. Khotbah ini cocok untuk mertua saya. Dosa saya banyak, Pak. Mungkin ada yang berkata, Pak, sayang suami saya nggak datang. Suami saya cocok khotbah ini. Dosanya banyak. Ya. Pak, sayang Pak, menantu saya nggak datang. Karena khotbah ini cocok untuk menantu saya. Karena dosanya menantu saya, hake Pak. Ya. Nah, cocok dia nih. Kalau saya mah Pak, aduh, ya namanya manusia berdosa tapi tidak spiro. Nggak terlalu banyak sih dibandingin dengan menantu saya banyak banget Pak. Nah, masalahnya di sini, saudara tahu ya. Menurut Tuhan sebenarnya semua kita ini punya hutang yang sangat besar dengan Tuhan. Suatu hari saya diundang khotbah di Medaeng, saudara, bersama dengan tim. Lalu saya khotbah di Medaeng, saudara tahu. Saya bilang kepada teman-teman para narapidana di Medaeng, saya bilang begini, saya tanya begini, tahu nggak apa beda Anda dengan orang yang di luar tahanan? Bedanya apa? Beberapa di antara mereka berkata, ya bedanya kami ini melakukan kriminal Pak, makanya kami ada di sini. Lalu saya tanya, di luar sana itu banyak nggak orang lakuin kriminal? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Saya tanya beberapa orang, ya Pak saya masuk karena saya Pak, penipuan Pak. Ya. Di luar sana ada juga banyak orang penipuan, betul nggak? Lalu kenapa mereka nggak masuk? Cuma satu, ya mungkin nggak ada yang lapor. Lalu saya tanya lagi, ada yang apa lagi? Oh saya pembunuhan Pak, ada 1-2 orang. Waduh, gawat ya. Tapi di luar sana ada banyak juga orang membunuh, tapi hari ini nggak masuk kan, betul nggak? Betul nggak? Kenapa nggak masuk? Bedanya cuma satu, yang ada di Medaeng itu adalah orang-orang yang ketahuan. Saya nggak kecituk, ketangkap, betul nggak? Tapi ada banyak orang penipu di sana, di luar sana, itu nggak ketahuan loh. Bisa bilang apa? Ada banyak orang selingkuh nggak ketahuan, ya kan? Ada banyak orang melakukan kejahatan tidak ketahuan. Tapi sebenarnya yang namanya manusia, kita ini gudangnya salah. Yang setuju bilang amin. Kita ini gudangnya dosa sebenarnya. Kita ini gudangnya kesalahan. Ya. Makanya begini, kalau kita ngerti bahwa diri kita sebenarnya banyak salah, kita ini harusnya masuk neraka, masuk dalam neraka kebinasaan yang kekal, maka saudara akan bisa ngerti kalau sampai Tuhan turun di tatanya di surga mulia, lalu dia turun menjadi manusia hanya untuk nyelamatin kita karena kasihnya, berarti kasihnya Tuhan itu baik, banyak banget. Bisa bilang amin? Berarti kasihnya Tuhan itu besar banget untuk kita. Besar banget. Makanya di dalam ayat 47, ya kembali Lukas pasal 7 tadi, ayat 47, ya Tuhan Yesus buat statement begini. Tuhan Yesus buat statement begini. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab telah banyak berbuat kasih. Saudara jangan salah paham ya, dosanya diampuni bukan karena apa yang dia lakukan, bukan. Nah masalahnya kenapa dia banyak berbuat kasih? Tuhan Yesus berkata gini, tetapi orang yang sedikit diampuni. Kapan orang merasa banyak diampuni? Karena banyak dosanya. Kapan orang merasa sedikit diampuni? Karena merasa sedikit dosanya. Lalu lihat ini. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Jadi dengar ya, hidup kita ini seberapa besar yang kita lakukan, kita merasakan, kita mau berbuat kasih, kita mau melayani Tuhan, ditentukan oleh seberapa besar engkau merasa kasih Tuhan dalam hidupmu. Nah masalahnya adalah begini ya, kita ini lebih gampang, lebih pintar
untuk menghitung salahnya orang. Yang setuju anggukan kepala. Coba sebutkan 10 kesalahan gembalamu. Wah, mungkin kurang mungkin. Berapa? Mau berapa orang? Pak, bisa nggak saya tulis 20, Pak? Iya kan? Tapi coba tuliskan kekuranganmu sendiri. Pak, saya cuma 3, Pak. Ada yang masih mending. Kayaknya saya cuma 1, Pak. Itu pun saya bingung kesalahan saya di mana. Ya. Tapi saya mau tunjukkan begini, ya. Kita ini kadang-kadang gak kroso banyak salahnya. Kok nggak ono sing ngamen? Tak kroso. Makanya kalau engkau sadar hari ini, ya, sadar hari ini bahwa hidup kita ini sebenarnya banyak terima pengampunan dari Tuhan. Oh, saudara akan luar biasa. Saudara akan rasa, waduh, hidupku ini luar biasa ya, Tuhan sayang kepadaku. Makanya saya mau tunjukin dulu ayat sebelum saya bahas lebih lanjut. Lihat dalam Nehemia. Nehemia pasal 9, ya, ayat yang ke-31. Nehemia pasal 9 ayat 31. Lihat firman Tuhan berkata begini. Ya. Tetapi karena kasih sayangmu, kata Tuhan, kasih sayang Tuhan yang besar, engkau tidak apa? Membinasakan mereka sama sekali, dan apa? Tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan bilang, karena aku sayang kepadamu, aku tidak akan membinasakan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang disayang oleh Tuhan itu? Yang Tuhan tidak binasakan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Coba lihat ayat yang ke-10, ya. Lihat ayat 10 berkata begini. Ya, engkau telah memperlihatkan mujizat di depan Firaun dan pegawai-pegawai dan seluruh rakyat, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh dalam Namakai dengan memikirkan engkau, demikian engkau memasyurkan namamu sebagaimana hari ini. Nah, langsung kita lompat aja biar cepat. Yang setuju bilang amin. Lihat ayat 28 langsung aja. Ayat 26 langsung ayat 26, ayat 26. Ini orang yang disayang Tuhan. Ya, lihat 26. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh apa salah? Nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud untuk membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka membuat nista yang besar. Jadi ayat ini yang ditulis dalam ayat 31, Tuhan sayang dan tidak meninggalkan mereka, itu orang-orang yang memberontak. Lalu lihat ayat 28. Ayat 28, langsung ayat 28. Tetapi begitu mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka apa? Berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka dalam tangan musuh-musuhnya. Dan ayat 29 langsung supaya cepat. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud baik untuk mereka berbalik kepada hukummu, tetapi mereka apa? Bertindak angkuh, mereka tidak patuh dan kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher. Ayat 30 terakhir. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan ketetaran para nabi, tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka di tangan bangsa-bangsa segala negeri. 31 tadi yang kita baca kembali. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak meninggalkan kami. Dengar ya. Berapa besar sayangnya Tuhan kepada kita. Dengar ya. Itu bukan hanya karena pemberiannya, tapi berdasarkan siapa kita. Menurut saya, ya, kalau ada orang baik dibaikin,
itu biasa aja. Betul nggak? Tapi kalau ada orang jahat dibaikin, itu luar biasa. Dan saya mau beritahu, cuma Tuhan yang melakukan itu untuk kita. Makanya saya melihat begini, ya, dengarin, Tuhan itu sayang kepada kita. Tapi seberapa besar Tuhan sayang kepadamu, itu sangat ditentukan dari seberapa besar engkau merasa dirimu disayang. Saya minta tolong Melvin maju ke depan. Pak, bisa minta tolong, Pak? Ini saya boleh pinjam properti ini? Boleh ya? Nanti saya pinjam supaya alat peraga aja, ya. Saya kasih tahu saya, ya. Di kiri saya ini, di sini, ini anak Tuhan yang taat banget. Yang setuju bilang amin. Ini sungguhan. Ayolah, bilang amin lah, biar enak. Amin. Ya. Sementara yang satu ini cuma contoh. Ini anak saya, jadi pasti ke gereja. Anak pendeta sama-sama harus ke gereja. Hukumnya wajib. Nah lihat ya, lihat ya. Ini jarang ke gereja. Gerejanya cuma Paskah dan Natal. Tahun baru juga jarang, karena tahun baru dugem pasti. Misalnya ya, dalam nama Yesus tidak terjadi. Ini contoh aja ya. Sementara ini Paskah sepanjang tahun ada, melayani Tuhan luar biasa. Betul kan? Tapi ya, ini meskipun jarang ke gereja tetap sehat. Loh, banyak orang gak ke gereja tetap sehat loh. Bisa bilang amin. Kerjaannya diberkati. Banyak gak? Banyak orang tidak ke gereja ya, pekerjaannya lancar, dikasih. Ini juga dikasih. Setia dengan Tuhan melayani, jeripaya tidak sia-sia. Amin. Nah, dikasih. Lalu di sini ya, waktu dia berdoa, doanya dijawab Tuhan. Luar biasa. Ini waktu berdoa, dasarnya orang suka doa, ya kan? Doanya dijawab Tuhan. Ini dalam masalah. Waktu dalam masalah, ya, dia cuma datang ke Tuhan waktu ada masalah. Tuhan tolong aku dalam masalah. Ditolong Tuhan. Loh, ada orang datang pada waktu masalah atau ada loh, betul nggak? Tapi di sini sih nggak ada. Saya tahu di sini nggak ada. Amin. Ya, nggak tahu kalau di rumah. Ada orang itu butuhnya kalau pas susah toh. Di sini susah senang ikut Tuhan. Waktu berdoa dalam masalah ditolong Tuhan. Ini orang baik, ini orang Kristen, misalnya contoh aja, yang tidak terlalu rajin. Lalu diberkati Tuhan luar biasa. Rumah tangganya, anak-anaknya makmur, sehat semuanya. Saya tanya sama Anda, di mana di antara dua orang ini yang sebenarnya paling punya banyak utang dengan Tuhan? Kok tahu? Yang ini. Ada nggak orang Kristen model kayak gini? Kok menengah ya? Tolong saya dijawab. Ada nggak orang Kristen model kayak gini? Sedikit lah kalau di sini ya. Karena yang kayak gitu nggak datang. Nggak ada. Ya. Nah, semua sama-sama diberkati. Ya. Lihat ya. Saya taruh sini aja. Nah, lihat. Di sini pada waktu Natal datang. Tapi bedanya begini, lihat ya. Ini orang, misalnya gini. Ini misalnya ya datang, ya biasa aja. Karena memang saya sudah rajin ke gereja kan. Ya, sudah biasa pelayanan tiap minggu. Tapi ini Natal doang datang. Dan ini datang, menurut Anda jujur ya, siapa di antara dua orang ini yang sama sekali gak pantas untuk diberkati? Hah? Siapa menurut Anda di antara dua orang ini yang tidak pantas diberkati? Anak saya namanya Melvin, by the way. Siapa di antara mereka yang paling tidak pantas untuk diberkati?
Kevin. Saudara setuju? Amin. Tapi saya mau beritahu, pemberian itu akan bawa dampak luar biasa ketika kita tahu kita gak pantas. Bisa bilang amin. Loh, saya beritahu ya, orang rajin ke gereja tidak selalu kan merasa pantas kan. Ada orang melayani karena dia tahu, aduh Tuhan sudah baik banget dengan saya. Saya melayani Tuhan, saya berdoa, saya ibadah. Tapi ada orang memang gak ada hadir. Betul gak? Tapi saya mau beritahu, orang kayak gini kalau sampai hatinya disentuh Tuhan, wow, luar biasa. Kalau seandainya dia tahu dia punya utang banyak dengan Tuhan. Bisa bilang amin. Sekarang kita hitung-hitungan. Ayo kita hitung-hitungan biar enak. Berapa banyak di antara Anda yang sepanjang tahun ini masih banyak bikin kesalahan, tapi sampai akhir tahun Tuhan tetap pelihara engkau? Ayo coba kita hitung-hitungan. Ayo, betul. Berapa banyak yang tadi pagi masih bohong, tapi hari ini nggak mules, bisa tetap datang Natalan? Bisa bilang amin. Berapa banyak yang tadi malam masih marah-marah, masih maki-maki? Betul nggak? Maki-maki sama orang. Otakku di mana? Di sini. Motor. Tapi hari ini Anda bisa datang, Anda sehat. Bisa bilang amin. Kenapa? Saya mau beritahu begini. Karena Tuhan pengen nunjukin bahwa sebenarnya apa yang Dia berikan kepada kita, tidak ada di antara kita yang pantas menerimanya. Saya bilang amin. Makanya begini, setiap kali orang datang, dia tahu sayangnya Tuhan luar biasa. Itu ketika dia sadar, aku gak pantas. Bisa bilang amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Ada suami 3 kali selingkuh. Teman saya nih, 3 kali selingkuh. Tapi istrinya masih bisa ngampuni. Gak pantas dia ampuni gak? Pantas gak diampuni? Gak pantas. Tapi saya mau beritahu, hari ini teman saya ini cintanya luar biasa kepada istrinya, karena istrinya memberikan sesuatu yang tidak pantas. Tahukah saudara, hanya orang yang menerima cintanya Tuhan dan dia tahu dia tidak pantas, orang itu akan mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Saya berdoa tahun 2024 semua jemaat Tuhan semakin maju bertumbuh melayani Tuhan. Bisa bilang amin lebih keras. Nah, saya mau baca ayat, lihat apa yang Paulus katakan tentang dirinya. Kalau saudara baca dalam 1 Timotius 1 ayat 14, lihat 1 Timotius 1 ayat 14. Lihat Tuhan berkata begini. Paulus berkata begini dalam 1 Timotius suratnya. Lihat, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan apa saudara? Orang berdosa. Yang orang berdosa bilang amin. Dan lihat apa statementnya Paulus. Dia berkata, dan di antara orang berdosa dan di antara mereka yang berdosa, baca sama-sama, akulah yang paling berdosa. Bayangin ada orang sekelas Paulus tulis surat secara terbuka, kita tahu ayat ini, bahwa dia ngaku dialah orang yang paling berdosa. Susah loh, menurut saya susah. Dalam dunia rohani seperti kita ini susah ketemu orang yang ngaku bahwa dialah yang paling berdosa, dialah yang salah. Karena kebanyakan orang paling rohani biasanya dia sing bener. Yang setuju bilang amin. Betul gak? Dia sing bener, dinasehati gak? Kenapa? Aku sing bener, aku sing bener, aku sing bener, aku sing bener. Tapi Paulus berkata, di antara orang berdosa semuanya, aku yang paling berdosa. Tapi lihat ayat 16 berkata gini. Tetapi justru karena itu, aku, baca sama-sama,
dikasihani. Jadi justru karena dia paling berdosa dikasihani Tuhan, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, kembali dia ulangi, orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan apa? Seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara tahu, Paulus itu luar biasa loh melayani Tuhan. Kalau saudara baca dalam Korintus, ya, dia itu banyak kali mengalami penderitaan ketika melayani Tuhan. Dia pernah karam kapal 2 kali. Dia dicambuk, dia dipenjara, dia dianiaya, dia dilempari batu. Tapi saya heran, Paulus, gak pernah mutung itu. Kita kadang-kadang baru dirasani dikit, Bu Gembala, aku tak mengundurkan diri. Baru dirasani loh, betul gak? Aku loh diceritain Noel, baru diceritain Noel, Anda belum dilempari batu loh. Anda belum pernah digigit ular kan? Paulus digigit ular hampir mati. Ular berbisa. Dia karam kapal 14 hari di lautan, terombang-ambing. Saya mau beritahu, tapi tidak pernah mutung. Kenapa dia nggak pernah mutung? Karena begini, saya tahu semua kita yakin Tuhan mengasihi kita. Tapi seberapa besar engkau betul-betul tahu Tuhan sayang engkau ketika engkau sadar hitung dosamu banyak. Dan engkau tahu betul-betul kalau engkau masih bisa ada sampai di penghujung tahun 2023 ini, itu bukan karena kita yang baik, tapi karena kesabaran Tuhan kepada kita. Dengar anak-anak muda ya, dengar anak muda. Anak-anak muda, anak-anak muda, anak muda masih muda, masih muda. Ya. Dengar anak-anak muda, dengar ya. Kau pikir kalau kau lawan orang tuamu itu Tuhan tidak marah? Kau pikir kalau kau ngeyel bentak orang tuamu Tuhan tidak marah? Tuhan bisa bela loh orang tuamu, katakan amin. Bisa bilang amin lebih keras. Tapi dengar, karena kesabaran Tuhan, Tuhan itu pengen nunjukin kasihnya. Sebenarnya kita nggak pantas disayang. Kamu loh suka lawan orang tuamu, tapi aku Tuhan tetap memberikan engkau masa depan yang luar biasa. Tuhan pengen nunjukkan kasih sayangnya. Pak, dengar baik, Pak. Kalau engkau maki-maki terhadap istrimu, saudara pikir Tuhan tidak bisa turun tangan bela istrimu yang disolimi sebagai istri soleha? Saudara pikir Tuhan tidak bisa turun tangan? Kau kapok istrimu, Tuhan bisa turun tangan, betul gak? Tiba-tiba kena stroke. Bisa gak? Bisa. Tapi kalau engkau melakukannya sampai hari ini dan Tuhan tidak menghukum engkau, itu bukan karena Tuhan berkata, dosa gak apa-apa. Bukan. Tapi Tuhan sabar kepadamu supaya engkau tahu diri bahwa sebenarnya kalau engkau masih bisa ada di penghujung tahun ini, semua itu bukan karena engkau yang baik, tapi karena kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau dagang masih tipu sana, tipu sana, tipu sini, ya, garong sana, garong orang, waduh, melakukan hal. Lalu kalau engkau masih bisa hidup hari ini, saya mau beritahu, bukan karena Tuhan tidak bisa bela orang-orang yang kau tipu, tapi Tuhan pengen nunjukin kesabarannya seperti Paulus. Kalau engkau tahu betapa Tuhan sayang kepadamu, maka saya mau beritahu, seperti Paulus, tidak sedikit pun dia mundur dari melayani Tuhan. Saya bisa katakan, saya tahu begini, ada anak-anak. Orang tua mungkin punya anak 3 atau 4 orang, ya. Tapi ada anak-anak itu dulu waktu kecilnya nakal banget, nyakitin hati orang tuanya. Begitu dia kena tentang kasih Tuhan, dia lo bisa jadi anak yang paling sayang lo ke orang tuanya. Betul gak? Dia bisa jadi anak yang paling sayang ke orang tuanya. Dia berkata, dulu saya ini kurang ajar sekali, tapi mama saya tetap baik kepada saya, papa saya tetap baik. Dia bisa jadi orang yang paling luar biasa kepada orang tuanya. Kenapa saudara tahu? Karena seberapa besar engkau mengasihi Tuhan, apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, sebenarnya banyak ditentukan dari seberapa besar engkau rasa kebaikan Tuhan dalam hidup.
Karena itu saya berdoa, sesama orang berdosa dilarang saling menghakimi. Kok nggak ono sih amin ya? Bisa bilang amin? Sesama orang banyak salahnya dilarang saling menghakimi. Tetapi sesama orang banyak salahnya, saya berdoa tahun 2024 semakin banyak orang melayani di tempat ini, semakin banyak orang setia di tempat ini. Saya ini saudara tahu ya, terima kasih Bu Gembala ya. Hampir sebulan sekali pasti saya nongol saudara ya. Dan puji Tuhan, setiap minggu saya berdoa suatu saat 2024 akan nambah kursi seperti ini tiap minggu. Bu Gembala tahu yang saya dengar amin kencang. Bisa bilang amin? Kenapa saudara tahu lihat? Karena di penghujung tahun ini engkau merasa Tuhan itu baik banget. Aku loh bukan suami yang baik-baik amat. Ya, ada yang berkata itu. Tapi aku sampai hari ini tetap dipelihara Tuhan. Tuhan baik banget. Aku berhutang banyak sama Tuhan. Tuhan bisa paksa Anda, tapi Tuhan tidak pernah lakukan. Karena Tuhan pengen Anda betul-betul merasakan sayangnya Tuhan di dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Karena itu saya berdoa hari ini. Coba mulai hitung bukan hanya berkat Tuhan dalam hidup. Berapa banyak engkau sudah terima pengampunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Tuhan baik banget. Saya tahu Natal Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25. Yang setuju bilang amin. Ya. Tanggal berapa Yesus lahir masih dalam perdebatan. Ada yang bilang Agustus lah, karena bulan itu nggak ada salju dan lain-lain, masih perdebatan. Tapi yang satu hal yang saya tahu, kenapa Natal diizinkan Tuhan, ditetapkan kita rayakan tanggal 25 dan 1 minggu kemudian adalah tahun baru. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara Natal selalu bicara tentang kasih Tuhan, ya kan? Seolah-olah Tuhan ingatkan kita 1 minggu sebelum tahun ini berakhir. Tuhan mau ingatkan kita berapa banyak kita melakukan kesalahan, tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup. Masuk 1 minggu dari ini, kita mulai babak baru dalam kehidupan kita. Dan jangan jadi orang-orang yang tidak tahu diri, tapi jadilah orang yang menghargai betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya tidak akan lama-lama khotbah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya minta nada saya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Angkat tanganmu yang percaya Tuhan sanggup mengubahkan. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada dunia.
kasih-Mu tiada duanya. Sebelum kita berdoa hari ini, saya pengen setiap kita mengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba mulai hitung berapa besar kasih Tuhan dalam hidup. Bukankah seringkali kita menyakiti hati Tuhan? Bukankah seringkali perkataan kita menyakiti hati Tuhan? Bukankah seringkali bahkan kita menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita? Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Kita orang-orang yang tidak pantas terima kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tetap berbuat baik dalam hidup kita. Di penghujung tahun yang seminggu lagi kita akan masuki di tahun yang baru. Mari setiap kita mulai berkata, Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Sesungguhnya kami orang-orang yang tidak pantas terima kebaikan Tuhan, karena kebaikan kami pun tidak cukup untuk membeli keselamatan itu. Kami hanya bisa terima keselamatan dalam anugerah-Mu. Karena itu sembah Tuhan, bersyukur. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami banyak salah di hadapan-Mu dalam sepanjang tahun ini Tuhan. Kami punya banyak kesalahan, tapi kami bersyukur Engkau tidak menghukum kami. Engkau sabar terhadap kami. Dan sampai pada ujung tahun ini Tuhan, Engkau tetap pelihara kami. Engkau tetap memberkati pekerjaan kami. Engkau tetap memberkati rumah tangga kami. Engkau telah melakukan hal yang baik kepada kami. Sesungguhnya kami tidak pantas Tuhan, tapi anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu kekal dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar tahun 2024 tidak ada satupun pelayan Tuhan yang mundur. Tahun 2024 semakin banyak orang melayani Tuhan di tempat ini. Bahkan yang sudah melayani Tuhan semakin semangat, semakin giat, semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Berkati Ibu Gembala bersama dengan keluarga. Terus jagai seperti Engkau menjaga biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membela, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan melindungi, bahkan Engkau yang akan mengurapi lebih lagi Tuhan. Bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu, cucu semuanya diberkati, dilindungi Tuhan. Dan kami percaya Ibu Gembala akan terus dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini pun diberkati, melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami tahu kami punya utang banyak dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan. Saudara terima berkat pada malam hari ini. Tuhan baik. Haleluya. Kita sebentar akan nyalakan lilin. Tanda terang Tuhan ada menyinari kita, menuntun setiap langkah kita, supaya kita mengerti kasih Tuhan bagi setiap manusia yang sudah membebaskan kita, mengampuni kita. Dia nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Saya mengundang kepada Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan, Ibu Lydia Iman dan Ibu Eli Utama Harja Hari, dan juga Bapak Firly.
Mari kepada Bapak Verli. The stars are brightly shining. It is a night of your dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till His appeal and the soul fell His word. Kepada Bapak Ibu, di depan bangku itu ada lampu elektrik. Bisa diambil, tapi memang tidak banyak. Ya. Kalau sudah dapat itu bisa dinyalakan. Kita berdiri bersama-sama. Your voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Kita menyanyi dari awal. Oh holy name. Oh holy night, the stars are brightly shining. This is the night of your dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till His appeal and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary one rejoicing, for yonder brings and new and glorious born. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Ibu Lydia Iman akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang adil, Tuhan. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kasih-Mu, haleluya, di mana kami tidak layak untuk menerima kasih, Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini kami ada. Engkau akan terus mengawal kehidupan kami, Bapa, sampai kami boleh berjumpa dengan Engkau, sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup, Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Satu bukti hari ini kami
masih boleh dengan seluruh keluarga kami menikmati hari yang penuh dengan kekudusan, hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah melawati kami pada petang hari ini Bapa. Kami percaya, kami hadir, kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua pada tahun 2023. Seterusnya Tuhan, Engkau terus akan menuntun kami sampai hari akhir kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, haleluya. Kami tidak dapat berbuat banyak tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau. Sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Jangan seorang pun dari kami Tuhan terbuai dengan keadaan dunia ini Bapa. Tetapi biarlah selikan mata kami untuk kami melihat akan kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami lewat persekutuan dengan firman Tuhan. Hati kami disentuh oleh firman-Mu Bapa. Kami boleh melihat lagi siapa diri kami Bapa. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, acara selanjutnya hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah berfirman pagi petang hari ini buat kami Tuhan. Berkati dengan limpah di dalam pelayanan, di dalam keluarganya Tuhan berkati. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sudah memberkati hati kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kasih-Mu. Ajari kami terus melihat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami tidak sia-sia. Kami pulang bersama-sama dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan ya. Sekali lagi saya mengundang kepada Bapak Firly untuk maju lagi. Karena kita semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini mengucap syukur dan berterima kasih pada pelayanan Bapak Firly selama tadi sudah dihitung ya, siap bulan, jadi sudah hampir 1 tahun. Mari Pak, persilakan. Ada Ibu Lydia Lina memberikan kenang-kenangan. Jangan beranjak dari tempat ini ya, masih banyak acara. Ya. Kita naikkan pujian nyanyi Glory. Kita bersuka cita pada malam hari ini. Tuhan sudah nyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, sekolah minggu rindu jadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua mau? Tadi janji di tahun 2024 lebih lagi kita untuk Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang lain. Dia lahir, ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Siapa Dia? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. katakan dengan iman, Sang Penebus. Sang Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, haleluya. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kalau tadi sekolah minggu sudah menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekarang kaum wanita tidak mau kalah untuk juga memberikan persembahan bagi Tuhan.
majuan ya. Kaum wanita nyanyinya pakai gaya-gaya gitu. Berapa kali latihan itu salah terus. Ini flashback ke belakang ya, mengingatkan. Tadi kan disuruh melayani Tuhan gitu ya, firman Tuhan pesannya gitu. Tapi tetap ibu-ibu semangat ya. Saya mengundang di tahun 2024 ketika ada ibadah wanita di tempat ini, monggo semua wanita yang ada di tempat ini boleh hadir ya. Puji Tuhan, kita terus ya, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh ada, kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau tadi sekolah minggu sudah, kaum wanita sudah, kurang satu, kaum muda. Ini mau nyanyi lagi apa enggak? Kayaknya sudah kesel. Oke ya, kaum muda, kita mau persembahkan pujian untuk Tuhan. Pernah ku merasa